Halo guys, apa kabar? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya berlimpah agar tidak kekurangan kuota untuk selalu mengikuti alur cerita di channel ini. Selamat datang kembali di RK Movies, channel yang merangkum film menjadi sebuah alur cerita. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, jangan berlama-lama, nanti mulut saya kesemutan. Langsung aja kita gaskeun! Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Fall. Film yang rilis tahun 2022 ini bergenre action thriller. Berdurasi 1 jam 47 menit dan disutradarai oleh Scott Mann. Film dimulai ketika seorang wanita bernama Becky sedang memanjat sebuah tebing tinggi bersama suaminya yang bernama Dan dan sahabatnya yang bernama Hunter. Ketika mereka sedang asik memanjat tebing, tiba-tiba Dan terjatuh karena dikagetkan oleh burung yang ada di sebuah lubang ketika hendak memasang extender. Seketika, suasana berubah menjadi menegangkan. Dan meminta Becky untuk memotong talinya agar bisa berayun untuk meraih tebing. Tapi sayang, extender tidak mampu menahan beban Dan sehingga membuatnya jatuh dan meninggal di tempat. I'm coming down! Hey, come on! Are you okay? Yeah, I'm scared. Come on! I can't quite get it! Oh, yeah. Okay. Hey, Becky, it's me. I can't help you if you don't pick up the phone. Told you every way I know how. Whenever you stop hating on me, sweetheart, I'm worried about you. Akhirnya, Becky berhenti mendaki dan menjadi pecandu alkohol. Ayah Becky, yaitu James, mencemaskan putrinya hingga akhirnya James menjemput Becky di sebuah pub. Namun, Becky sangat membenci ayahnya karena James tidak suka dengan Dan. Karena menurut James, Dan adalah pria yang tidak menghargai wanita. Akhirnya, Becky pulang dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah, Becky yang sangat putus asa mencoba meminum obat sebanyak-banyaknya. Namun, ada telepon dari Hunter, sehingga Becky tidak jadi meminumnya. Hunter pun datang ke rumah Becky untuk menginap dan mengajaknya memanjat menara TV B67, setinggi 2000 kaki yang sudah dinonaktifkan, di mana Hunter dan Becky dapat menabur abu Dan sebagai upaya penyembuhan, tapi Becky menolak karena masih belum bisa move on. Pada keesokan harinya, ketika Hunter hendak bersiap-siap pergi ke menara TV B67, Becky berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut bersama Hunter. Setelah sampai di lokasi menara TV B67, mereka terpukau dan memandang betapa tingginya menara itu. Namun, di saat Hunter sedang merekam dengan ponselnya, Becky tiba-tiba takut untuk memanjat dan tidak ingin melanjutkannya. Hingga akhirnya, Hunter kembali menyemangati Becky untuk tetap kuat dan jangan takut terhadap masa lalu. Dan Becky pun akhirnya kembali semangat dan mau memanjat menara TV B67 bersama Hunter. Ketegangan pun dimulai ketika mereka mulai memanjat menara TV B67. Hunter lebih dulu memanjat menara dan Becky di belakangnya. Dengan tatapan ragu dan penuh ketakutan, akhirnya Becky mencoba untuk memanjat menara tersebut karena tali sudah tersambung dengan Hunter yang lebih dulu berada di atas. Tanpa mereka sadari, ternyata komponen menara mulai goyang karena usia menara tersebut sudah sangat tua. Hingga akhirnya, ada penyangga tangga yang copot ketika Becky hendak memegangnya, tetapi mereka tetap melanjutkannya. Ketika setengah perjalanan, tanpa mereka sadari, ternyata ada salah satu baut yang hampir lepas. Becky pun memutuskan untuk istirahat sebentar, dan setelah minum beberapa teguk air, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak menara. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya mereka pun sampai di puncak menara. Hunter terlebih dulu sampai di puncak dan membantu Becky untuk melewati tangga terakhir. Namun, tanpa mereka sadari, baut yang menyangga tangga terlepas. Setelah mereka sampai di puncak menara, mereka berteriak dan bahagia karena telah menaklukkan menara TV yang sudah tua dan tidak digunakan lagi. Tanpa diduga, Hunter melakukan hal gila yang sangat ekstrim, yaitu bergelantung di ujung puncak menara tanpa menggunakan alat pengaman satupun, dan menyuruh Becky untuk merekamnya menggunakan drone.
your turn. Okay, now the ultimate bag. No. No, Hunter. The old Becky would have done it. You can do this. Okay. Shit. Come on! Open your eyes. Setelah mereka bersenang-senang dan melakukan hal gila, tiba saatnya bagi Becky dan Hunter untuk menebarkan abu dan merelakan kepergian Dan untuk selamanya. Whenever I needed a laugh, you and I were one, Dan. One of your shit jokes. And now you're gone, and whenever I needed a shoulder to cry on, it was yours. Goodbye, Dan. I just didn't expect it to hit me like that. I'm sorry. Setelah bersedih-sedihan, akhirnya mereka memutuskan untuk turun ke bawah. Dan disinilah ketegangan dimulai. Saat Becky turun melewati tangga yang sudah karatan dan rapuh, tiba-tiba tangga tersebut patah dan membuat Becky hampir jatuh. Setelah bertahan beberapa detik, akhirnya Becky terjatuh akibat tangga yang sudah tidak kokoh lagi. Namun, Hunter dengan cepat menarik tali yang sudah tersambung ke tubuh Becky. Dengan sekuat tenaga, Hunter menarik beban tubuh Becky hingga ke atas. Setelah sampai di atas, mereka masih bisa tertawa karena telah melewati situasi yang bisa membuat mereka meninggoy seketika apabila terjatuh dari ketinggian 2000 kaki. Selain itu, ransel yang berisi air minum, drone, dan perlengkapan lainnya terjatuh dan tersangkut di piringan komunikasi. Ketika mereka ingin turun kembali, mereka pun terkejut melihat tangga yang sudah jatuh ke tanah. Hal ini membuat mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena handphone pun tidak ada sinyal di menara ini yang tingginya mencapai 2000 kaki. Ketika mereka membuka sebuah kotak kecil yang ada di menara, mereka menemukan teropong dan tembakan suar. Namun, ketika mereka sedang mengobrol membahas situasi sulit ini dan mencari jalan keluar, Hunter melihat bahwa paha Becky terluka cukup dalam akibat terkena ujung besi pada saat Becky terjatuh di tangga. Dan langsung mengikat luka tersebut menggunakan baju yang dipakainya untuk memberhentikan pendarahan. Setelah 5 jam di atas menara, Hunter melihat sekitar menggunakan teropong dan menemukan sebuah mobil karavan. Namun menurut Becky sepertinya sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Ketika Hunter sedang melihat handphonenya untuk memeriksa sinyal, tiba-tiba dia kepikiran untuk mengirimkan pesan darurat pada Instagramnya. Karena Hunter memiliki 60.000 pengikut dan banyak like di setiap postingannya. Setelah Hunter memosting pesan darurat di Instagramnya, kemudian dia menurunkan handphonenya dengan menggunakan tali agar mendapatkan sinyal. Namun karena tali yang terlalu pendek, mereka pun tidak mendengar suara apapun di handphone tersebut. Sehingga membuat Hunter untuk nekat bergelantungan di ujung tangga yang tersisa. Tapi idenya tersebut tetap saja tidak membuahkan hasil. Justru membuatnya hampir jatuh. Hingga akhirnya Hunter harus kembali ke atas menara. Perfect. I just need something to secure this with. Just careful. Did Come on. Are you okay? Yeah, I'm okay. Careful, Hunter. Feel some Shit! Shit! Is there anything? Nothing. Okay, you need to come back up. Becky memiliki ide lain, yaitu dengan menjatuhkan handphone Hunter menggunakan sepatunya dan dibungkus dengan kaos kaki. Namun menurut Becky masih kurang untuk bantalan. Akhirnya Becky menyuruh Hunter untuk menggunakan pengaman batoknya agar lebih kokoh dilempar ke bawah. Dan sepatu berisi handphone pun dijatuhkan ke bawah tanpa mereka tahu pecah atau tidak. Ketika Hunter sedang melihat sekeliling menggunakan teropong sambil berdiri, pandangan Becky mengarah ke tato yang ada di kaki Hunter. Namun, tiba-tiba Hunter melihat ada seorang pria datang bersama sahabatnya yaitu Parker.
Mereka berteriak meminta tolong, namun teriakan mereka tidak dapat didengar karena jarak yang begitu jauh dan pria tersebut sedang menelpon seseorang. Becky melempar sepatu namun tidak terdengar oleh pria tersebut dan melempar sepatu sebelahnya hingga mengenai tangga dan membuat Parker putar balik. Namun pria tersebut tidak sadar bahwa ada orang terjebak di atas sehingga pria tersebut pun pergi. Becky yang putus asa mengambil tembakan suar, namun Hunter mencegahnya dan menyuruh Becky bersabar 1 jam lagi menuju malam karena mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menggunakan suar. Di samping itu, menurut Hunter, kedua pria itu diam di mobil karavan sambil minum bir dan memanggang iga, tapi entah iga babi atau sapi, karena saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas, mereka kabita alias ngiler melihat kegiatan kedua pria tersebut. Ketika malam tiba, Becky yang sedang melihat video kenangan bersama suaminya dan melihat lagi tato yang ada di kaki Hunter, tiba-tiba dialihkan oleh Hunter yang melihat kedua pria tersebut akan berkemas dan segera pergi. Hunter menyuruh Becky untuk menyalakan suar, tapi sayangnya suar tersebut macet. Tanpa menyerah, Becky mencoba sekali lagi untuk menyalakan suar dan berhasil. Kedua pria tersebut melihat mereka melalui teropong, namun bukannya menolong, tapi kedua pria tersebut malah mencuri mobil Hunter. Akhirnya mereka pun putus asa. Malam pun semakin larut dan mereka tertidur akibat kelelahan. Hunter sampai saja jatuh, tapi beruntung Becky dengan cepat menariknya. Saat Hunter melihat luka Becky, pandangan Becky tertuju kembali pada tato yang ada di kaki Hunter, yaitu angka 143, yang artinya aku mencintaimu. Itulah kode yang Dan berikan kepada Becky karena Dan tidak bisa mengatakan aku mencintaimu. Disitulah terungkap bahwa Dan berselingkuh dengan Hunter selama 4 bulan terakhir sebelum kematian Dan. Becky yang mengetahui hal itu sangat marah dan kecewa kepada Hunter karena telah mencicipi rudal suaminya. Karena suasana menjadi tidak enak, mereka pun tidak tidur hingga pagi hari. Dan Becky terus menanyakan perselingkuhan mereka hingga akhirnya semua terbongkar. Hunter yang merasa bersalah meminta maaf kepada Becky. Akhirnya Becky pun sadar bahwa omongan ayahnya benar dan memilih untuk mementingkan keselamatan mereka sendiri. Akhirnya mereka cari cara untuk turun dari menara tersebut. Hunter merelakan dirinya dan mencoba sekali lagi untuk turun ke piringan komunikasi dan mengambil tas yang berisi air dan drone. Namun tidak sampai karena tali terlalu pendek. Hal tak terduga dilakukan oleh Hunter. Dia melepaskan tali pengaman dan melompat ke piringan komunikasi. Are you okay? Come on. Back up, we'll attach it lower. Come on. I can't quite reach it. Shit. I think I can drop myself lower. What? Hunter! Hunter, no! Hunter! Is there a way down? No! Setelah mengambil tas yang tersangkut di atas piringan komunikasi, kini Hunter harus berpikir untuk kembali ke atas karena tali yang digunakan sangat pendek dan kecil kemungkinan untuk diraih. Akhirnya, Hunter mengaitkan tas ke tali menggunakan karabiner dan melompat untuk meraihnya. Disinilah, mereka harus bekerja sama agar Hunter bisa naik sampai di atas menara. Di saat Hunter hampir sampai, tiba-tiba dia jatuh. Becky perlahan melihat ke bawah, ternyata Hunter masih hidup. Dan Becky langsung menarik Hunter hingga ke atas menara. Becky mencoba mengirim pesan di sebuah kertas dengan sebuah drone. Namun saat drone hampir melewati gerbang, tiba-tiba baterainya habis. Dengan putus asa, Becky pun harus memutar arah drone-nya kembali. Ketika malam hari, Becky terbangun dari mimpi buruknya dan melihat lampu menara sehingga mempunyai ide untuk mengecas baterai drone. Di pagi harinya, akhirnya Becky memberanikan diri untuk memanjat tiang lampu menara agar bisa mengisi baterai drone. Namun, hal ini tidaklah mudah karena Becky harus berada di ujung tiang hingga baterai terisi penuh. Ditambah serangan dari burung elang yang hendak memangsanya. Be careful!
That's freak. Setelah baterai drone terisi penuh, Becky harus menunggu jam 10 pagi di mana restoran baru buka. Setelah jam 10 pagi, Becky mencoba kembali menerbangkan drone. Ketika hampir sampai di restoran, tiba-tiba sebuah truk menabrak drone tersebut. Supir truk keluar dan melihat ada sebuah drone menabraknya, tapi dia tidak mengambilnya, melainkan melanjutkan perjalanannya. Becky semakin putus asa melihat hal tersebut. Semakin lama, Becky semakin lelah dan semakin berhalusinasi karena terjebak di atas tanpa makanan dan kekurangan cairan. Tetapi, dalam momen sadar singkat, ketika Becky meminta sepatu kepada Hunter untuk menaruh handphone di dalamnya, Becky menyadari bahwa Hunter sebenarnya telah jatuh ke salah satu piringan komunikasi dan meninggal akibat kehabisan darah. Keesokan harinya, Becky terbangun oleh burung elang yang sedang memakan lukanya, sehingga Becky bertarung melawan burung tersebut dan memakannya, sehingga kekuatannya pun pulih kembali. Akhirnya, Becky memberanikan diri untuk turun ke piringan komunikasi, di mana mayat Hunter terbaring. Becky menulis pesan singkat kepada ayahnya untuk meminta pertolongan. Dia memasukkan handphonenya ke dalam sepatu Hunter dan ke dalam perutnya. Hingga akhirnya, ayah Becky memanggil pusat bantuan dan pertolongan pun datang. Kemudian, ayah Becky segera bergegas menuju menara. Film ini mendapat rating 6,4, di mana film ini wajib untuk ditonton, karena selain menegangkan, film ini juga membuat kita empot-empotan. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!